Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazila Tunisa. Saya dari Universitas Muhammadiyah Riau, tahun ajaran 2023-2024. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular merupakan organisasi sirkulasi darah terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme. Sistem kardiovaskular ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Di jantung sebagai pompa yang mana akan memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh darah sebagai pipa menghubung antara jantung dan sel. Di darah sebagai zat pengangkut oksigen atau O2, zat gizi, hormon, enzim, dan sisa metabolisme. Yang pertama, anatomi jantung. Merupakan organ muskuler berongga yang bentuknya berupai piramid atau jantung pisang dan merupakan pusat sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak dengan rongga toraks pada bagian mediastinum. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 ruang yang terdiri tipis yang disebut atrium atau serambi, dan 2 ruang yang berdinding tebal yang disebut bilik. Cara kerja jantung ke seluruh tubuh: membawa darah kaya karbon dioksida atau CO2 melalui vena cava, serambi kanan, lalu ke bilik kanan, setelah itu ke jantung dan ke paru-paru. Terus pertukaran CO2 dengan O2 masuk ke serambi kiri, darah kaya O2 melalui vena pulmonis masuk ke bilik kiri dan seluruh tubuh. Cara kerja jantung: atrium kanan merupakan darah dengan kadar oksigen rendah dari tubuh melalui vena cava, kemudian memompa ke vertikal kanan. Vertikal kanan, darah dari vertikal kanan dipompa keluar jantung menuju paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Atrium kiri merupakan darah yang sudah kaya oksigen melalui vena pulmonis dan selanjutnya dipompa ke vertikal kiri. Vertikal kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, anatomi pembuluh darah. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertutup dan jantung sebagai pemompanya, di mana fungsi pembuluh darah ini mengangkut darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali ke jantung. Fungsi ini disebut sirkulasi darah. Darah mengangkut zat-zat, darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Sistem limfa. Sistem pembuluh darah limfa merupakan suatu jalan tambahan cairan dapat mengalir dari ruang interstital ke dalam darah. Pembuluh limfa dapat mengangkut protein dan zat partikel besar keluar ruangan jaringan yang tidak dikeluarkan dengan upsurge secara langsung ke dalam kapiler darah. Sistem pembuluh limfa ini terdiri dari: pertama, ductus lymphaticus dextra mengalirkan cairan limfa sisi kepala dan leher.
Yang kedua, ductus lymphaticus sinistra melalui terdiri dalam abdomen sebagai kantong limfa yang memanjang. Yang ketiga, nodus limfatisi berbentuk lonjong seperti buah kacang dan terdapat sepanjang pembuluh limfa. Kapiler limfa, sedikit cairan yang kembali ke sirkulasi melalui pembuluh limfa. Limfa ini terletak di sebelah kiri abdomen di daerah hipogastrium kiri bawah dan pada iga ke-9, 10, dan 11. Berdekatan dengan fundus abdomen dan permukaan penyentuh diafragma, di mana parenkim limfa ini terdiri dari pulpa putih dan pulpa merah. 3. Anatomi darah, di mana fungsi utama darah adalah mengangkut oksigen dan sumber energi ke jaringan, serta membuang karbon dioksida dan produk sisa tubuh. Darah mengandung elemen penting dalam sistem imun dan pertahanan, penting untuk mengatur suhu dan mentransportasikan hormon, serta molekul pemberi sinyal antara jaringan. Komponen darah. Plasma darah merupakan komponen darah yang berbentuk cairan, di mana plasma darah mengisi sekitar 55-60% dari volume darah dalam tubuh. Eritosit, jika plasma darah menyambung sekitar 55-60%, maka sel darah ini mengisi sisanya, yakni kurang lebih sekitar 40-45%. Leukosit, dibandingkan dengan sel darah merah, sel darah putih memiliki jumlah yang lebih sedikit. Meski begitu, sel darah putih mengembang tugas penting, yakni melawan infeksi virus, bakteri, jamur yang memicu perkembangan penyakit. Trombosit, sedikit berbeda dengan sel darah putih dan merah, trombosit sebenarnya bukan sel, melainkan sebuah fragma sel berbentuk kecil. Trombosit ini memiliki peran penting sebagai proses pembekuan darah saat tubuh terluka. Lanjut, dan yang terakhir, ini foto-foto gambar untuk tentang anatomi darah. Oke. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.